Halo, selamat pagi teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat. Saya lagi leleh-leleh sama ibu pagi hari. Nyantai. Belum mandi semua ini ya, belum mandi semua. Habis sarapan. Ini di pendoponya di homestay. Nah, depan kita tuh seperti ini pemandangannya. Ya. Nah, sambil melihat suasana di homestay ya. Tadi saya ajak ibu, mumpung layah-layah ini kita live stream. Wah, ibu udah panik dulu, biasanya kan panik ya kalau diajak kayak gitu, mau dandan, pasang sanggul, mandi, make upan. Nggak perlu. Justru seperti inilah sebenarnya yang jadi tujuan kita menjalankan usaha ini, terutama buat teman-teman perantau. Itu pilihan cara untuk bisa berkumpul sama keluarganya, tetap punya kesejahteraan. Kalau kita lihat ya cuma lewat TNC inilah gitu. Ternyata saiki engko Mbak ono sing masuk. Mengko ono sing mlebu. Sing ora saiki kowe ngresiki, mengko ono sing resik ya. Kabeh ganti. Ya. Resik, Mbak. Sorry ya keputus siarannya, nggak apa-apa. Ternyata orang tuanya perantau itu lebih sering sakit daripada orang tua yang anak-anaknya di Indonesia. Penyebabnya adalah sakitnya tuh dari kesepian gitu, bukan dari penyakit tua lah. Ini ibu udah 80 tahun. 80 tahun ini main WhatsApp dulu. Ya, main WhatsApp, terus tadi jadi manajer homestay, ngasih tahu Mbak untuk bersihin kamar ini karena ada yang mau check out, ada yang mau masuk. Itu kan otak masih terus bekerja. Nah, saya lebih sering sakit ya daripada ibu tuh. Kemarin saya sakit 2 minggu, ibu jalan-jalan ke Solo. Hari ini saya mau ke dokter gigi, sakit. Ibu malah mangan kuaci. Jadi survei saya dari semua saudara saya, semua orang tuanya, teman-teman saya itu ternyata orang tua yang selalu dikunjungi anaknya yang sudah berkeluarga, kan mungkin tidak serumah ya, tapi selalu dikunjungi sama anak-anaknya. Apalagi anaknya sempat nginep ya, kayak aku ini kan nginep ya, seminggu pisan. Kemarin nggak nginep karena kan kena COVID saya 2 minggu. Nah ternyata ya nggak sering sakit tuh, malah ibu saya tuh kapan terakhir sakit itu? Ada setahun ini nggak sakit. Loh, setahun. Berapa tahun? Oh, sebelum COVID nggak pernah 3 sakit. tahun ini ibuku nggak pernah sakit loh. Bahkan kemarin waktu saya sakit kena COVID itu 2 minggu di rumah toh, ibu lo boncengan motor. Umur 80 tahun aku sampai takut, wah ini gogrok neng dalan numpak motor. Motornya udah nyampe rumah, ibu gogrok neng dalan ini gawat. Dan pada takut kalau ibu jangan kesini nanti tidak ketularan. Iya. Nah, sampai sekarang sehat ibu. Nah kalau orang tua kesepian itu, Anda jangan berpikir lah, wong Pak, cucuku di situ, cucunya ibu kan di situ, anakku di situ, ada tetangga ibu-ibu pengajian ngumpul. Lu bukan, orang tua kesepian itu kaitannya sama anak gitu. Nenek kesepian, nah kaitannya sama cucu. Istri kesepian sama suami, kan itu. Tapi kalau ibu kesepian lah, ibu kan perannya untuk anak, dan itu yang sebenarnya teman-teman harus sadari ya. Jadi pertama, orang tua yang paling butuh produk-produk kesehatan TNC itu justru orang tuanya perantau dibanding orang tua yang anaknya di Indonesia. Dan yang pertama ya, jadi Anda harus stok produk untuk orang tua itu tiap bulan, wajib, karena orang tua Anda kesepian itu jadi sumber sakit macam-macam. Yang kedua, kalau Anda kepengen orang tua itu buger terus gitu ya, itu ya segeralah pulang nemenin. Kalau saya di rumah ibu ini, yang ngerawat itu ibu, bukan saya. Jadi kalau Anda bilang saya ingin segera pulang bersama orang tua agar bisa merawat orang tua, lah aku kira nang kene iki sing merawat malah ibu. Jadi ibu merawat saya malah. Sing gawe kopi, sarapan,
golek ke bubur nih, giginya sakit tadi ibu yang nyari bubur, terus kemudian nyiapin tempat tidur gitu, masak ke saya ingin goreng ke bandeng, saya malah saya yang dirawat kok gitu. Tapi saya tahu banget sebenarnya, saya membayangkan juga kalau saya ini sudah orang tua itu kan pengen lagi dijak ngobrol, ada yang nemenin, dan itu tidak bisa digantiin sama cucu ya, cucu gitu ya. Tapi nek kangen anak itu raiso diganti ke cucu, raiso diganti ke anaknya wong liya gitu ya teman-teman. Nah, sehingga sebenarnya inilah yang menjadi motivasi paling besar seharusnya kenapa Anda jalankan bisnis ini. Ya mungkin cara saya merawat orang tua adalah dengan membuat orang tua bisa merawat saya. Itulah cara saya merawat orang tua ya, memberikan kesempatan sama ibu untuk merawat saya. Coba kalau saya nggak tidur di sini, ibu mau nyiapin kopi buat siapa? Mau masakin buat siapa? Itu cara merawat orang tua adalah membuat orang tua bisa merawat kita lagi. Tidak kaget. Kalau memang semua anak atau orang tua itu semua punya punya impian, punya cita-cita ya. Saya merasa kalau saya diberi sehat, diberi rezeki, diberi teman-teman banyak, diberi keluarga, itu betul-betul itu hadiah dari Tuhan. Jadi saya tidak bisa membuat umur saya lebih panjang sedetik pun, nggak bisa. Jadi kalau saya diberi semuanya ini, itu saya sebagai rasa syukur saya minta juga pada Tuhan supaya saya diberi kesehatan, supaya masih berguna untuk keluarga, untuk anak-anak, untuk cucu, untuk saudara-saudara, dan juga untuk orang lain. Jadi saya memang doa saya setiap hari itu, mohon diberi kesempatan untuk sehat, kalau diberi umur panjang, sehingga umur saya itu tidak sia-sia, masih bermanfaat untuk orang lain. Nah itu caranya, jaga pikiran tidak kesepian tadi ya, terus jaga makanan, olahraga. Ibu juga masih tetap olahraga meskipun senam ringan untuk orang tua. Jadi itu aja, kerja, memang kerja, tapi pekerjaan saya sekarang ini ya tidak berat amat ya, tinggal mengelola ya, kerja kerasnya sudah dulu 20-30 tahun yang lalu kerja keras. Tapi istilahnya saya tetap bekerja, harus tetap bekerja. Ya, bekerja, merawat apa yang hasil kerja yang dulu tetap dirawat. Terus dan yang paling utama mengapa semuanya ini ya bukannya berlebihan ya, tetapi cukup, itu karena saya selalu berserah kepada Tuhan. Jadi pekerjaan saya yang paling utama itu adalah menyerahkan diri saya kepada Tuhan gitu. Jadi saya percaya Tuhan itu jauh lebih hebat, dahsyat daripada hasil usaha pekerjaan saya. Jadi Anda kalau ingin sukses ya, ingin berhasil menjadi nanti warga, pulang dengan warga yang baik, yang berhasil, serahkan semua pekerjaan Anda, semua usaha Anda itu kepada Tuhan, dan itu harus percaya betul. Saya percaya semua kehidupan saya, anak-anak saya, cucu saya itu diatur oleh Tuhan. Itu Mbak, usaha betul boleh harus, tetapi hasilnya itu hanya Tuhan yang ya. Saya itu kalau saya lagi kerja gitu ya sampai malam gitu, sampai subuh gitu, bukan nanti paginya kita baru bangun gitu, ibu mesti terus ngasih tahu yang ini tadi, nek wes doa, yang penting kamu doakan apa yang kamu kerjakan, kamu nggak usah ketakutan dengan hasil, seolah-olah kamu itu hanya ada hasil kalau kerjanya nganti koyo ngono banget. Tetapi nek nggak dikasih doa, itu kayak nanam pohon tapi nggak ada pupuknya gitu ya.
Tapi ya itu terjadi loh. Saya tuh kadang sebel juga sama ibu gitu. Wah, aku sing presentasi sing follow up tiap hari ya siang malam gitu ya, ngoceh neng nganti subuh ngono ya, nganti delewer lambeku. Itu penghasilan bisa kalah sama ibu. Kemarin saya ngitung sama adik saya pemasukan di homestay dari tanggal 21 sampai tanggal akhir tahun ini itu sudah masuk nih di kantong nenek itu 21 juta. Bayang, mung 10 hari. Nah, kerja ibu ya mung ada yang check out, ada yang check in, tapi ibu tuh bersihin kamar juga, kemarin ngangkat bantal, ganti spray dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau dibandingin sama kerja saya, ya kerja saya lebih keras lah gitu. Tetapi kalau dibandingin sama doa ibu lebih keras. Jadi kayaknya menanam benih satu, tapi dengan doanya ibu yang sungguh-sungguh itu hasilnya satu itu bisa 1000 gitu. Sementara kalau ibu ngeliat saya, itu ibu ngeliat saya itu kerjanya 1000, tapi doanya mau siji, doanya mau satu. Saya mulai merubah hal itu gitu ya. Saya mulai merubah hal itu. Jadi sekarang kayak di rumah itu doa terus tiap malam sekeluarga bareng. Terus bukan cuma itu teman-teman. Nek saya mau live stream doa, nek saya mau follow up doa. Begitulah habis follow up. Jadi kemarin habis follow up saya diam sejenak terus saya berdoa. Terima kasih sama Tuhan karena mendampingi saya dan teman-teman yang ikut acara follow up, dan mohon supaya apa yang kita perjuangkan ini Tuhan memberi hasilnya. Jadi memang semua yang kita lakukan, mau follow up, mau sharing info, mau live stream, baik sebelum ataupun setelah doa, mau tidur, bangun tidur, doa. Jadi buat teman-teman, Anda kan doa 5 waktu nih ya, teman-teman yang muslim, doanya 5 waktu. Nah, tapi Anda tahu nggak wiritan? Ngerti ya wiritan ya? Nah, wiritan itu kan doa-doa di luar doa 5 waktu itu ya. Jadi tetap ada doa-doa dari setiap yang kita kerjakan, karena kadang-kadang dalam doa yang rutin yang jam sudah ditentukan itu kan tidak ada kita ngomongin follow up ya, tidak ada kita ngomong follow up, aku mau follow up Tuhan, dampingi aku dan berkati pekerjaanku. Setelah selesai follow up kan nggak ada doa juga kalau tidak langsung dilakukan. Jadi kayak nanti saya mau ke dokter gigi lah, aku doa sih gitu, saya mau ke dokter gigi, dampingi perjalanan saya sampai sana dan dampingi dokternya, berkati pekerjaan dokter gigi itu supaya Tuhan menyembuhkan gigi saya. Ini loh giginya sudah sakit-sakit ya. Ibu itu sudah nggak pernah sakit gigi 5 tahun yang lalu. Tidak pernah batuk-batuk yang dulu tiap hari batuk-batuk terus. Itu dari 5 tahun yang lalu sudah nggak pernah. Sampai sekarang asam urat, osteoporosis, enggak. Jadi itu jalan juga. Itu bukan karena kekuatan ibu, pasti ibu menjaga, Cuman ya rutin merawat kesehatan itu jangan sampai dirawat kalau sakit. Sebelum sakit harus dirawat, terutama kalian yang di luar keluarga, ada yang di Arab, ada yang di mana-mana, itu harus betul-betul merawat kesehatan. Ya, jangan nunggu sakit. Jadi rawat kesehatan. Mencegah. Itu ibu lebih senang kalau mencegah. Ini lebih banyak sakitnya. Tapi nanti kalau dia mengikuti ibu, pasti dia juga akan sembuh. Pasti. Saya seminggu merawat dengan cara saya itu ya dengan propertiansi menjadi sehat, karena rawatan itu harus rutin dan mencegah, jadi jangan nunggu sakit gitu. Nah jelas ingat loh, obat terbaiknya kasih sayang ya, kebersamaan ini loh obat terbaiknya. Mulanya ibu kan beker terus, kapan nih ada makan barengan gitu, kapan nih itu obat saja nih, ngumpul bareng makan bareng kapan nih gitu. Itu obat tenan ini nggak wong tua loh, itu obat tenan itu teman-teman. Jadi uang itu ya penting, uang penting, tetapi kebersamaan, kasih sayang keluarga,
saling ngobrol itu jauh lebih penting daripada uang itu kalau Jadi sudah saya ada nasinya, ada lauknya. Nah, ini katanya nenek-nenek itu tuh kebersamaan itu penting sekali. Itu nasinya, makanan utama, pokoknya itu. Itu bukan hanya untuk saya, semua manusia. Oh iya, buat kami Semua pun manusia. setiap kali kita habis kumpul bareng itu ada rasa Ya, seger. seger lagi, kayak dimudahkan lagi jiwanya itu, dimudahkan lagi. Entah kemana, entah ke tidak harus hal yang mewah, tapi asal kebersamaan. Jadi saya juga ngobrol sama ibu. Ada banyak macam bisnis, baik bisnis investasi lah, apapun lah, termasuk ada banyak bisnis MLM yang dikerjakan oleh para perantau, TKW maupun TKI. Banyak macam teman-teman. Tapi anehnya gitu ya, anehnya itu kok ya cuman TNC gitu yang terbukti bisa bikin TKW itu tuh ada di Indonesia, hidup sejahtera. Itu cuman bisnis TNC ini. Itu kan lucu ya. Paling tidak itu kalau misalnya nih ada banyak jenis mobil gitu ya, paling tidak kan semua dari masing-masing jenis mobil kan bisa mengantarkan orang itu ke tujuannya dia di luar kota. Paling tidak ya, itu kalau kita buat sebuah perumpamaan gitu. Tetapi kan lucu kalau ada banyak jenis mobil, tetapi hanya satu mobil saja, satu jenis mobil yang bisa nganterin orang yang latar belakang TKW sampai tujuannya. Itu kan agak lucu, tapi itu aneh tapi nyata. Dari sekian banyak macam bisnis, itu hanya macam bisnis itu hanya TNC tok gitu yang bisa bikin TKW itu bisa merdeka. Walaupun tidak semua TKW yang jalankan TNC pasti sukses, tetapi untuk TKW yang sudah sukses itu ya cuma TNC. Itu kan lucu, tetapi itu nyata gitu. Komunitas kita itu bukan cuma saya masih ngecek manajer, ngecek kamar. Nanti ada yang check in. Enak ya, boleh duit nang omah. Lagi Bang. Enak boleh duit nang omah. 10 hari ini itu udah masuk 21 juta. Edan ya, seger. Ya, hasil TNC. Komunitas kita, komunitas di Tim Winners ini itu tidak hanya ngomong bisnis tok, tapi ngomongin hal-hal yang lain yang sebenarnya efeknya bagus buat keluarga, bagus buat kita, bagus buat kehidupan lah gitu ya. Oke, itu aja. Saya sudah ditunggu Bu Sari di dokter gigi ya. Saya selalu